Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Coach Justin menganalisa tim nasional U20 asuhan Indra Safri. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Tiap kali gue memberi live reaction timnas AFF dan sekarang gue selalu tegaskan lagi untuk kesekian kalinya, gue tidak nonton Liga 1. Dalam arti gue nggak tahu kualitas pemain ini kayak apa. Oke. Netizen kan sering kasih gue info. Coach, mereka udah TC sini. Ya kalau lo jelek, lo mau 2000 kali TC juga nggak ngaruh. Yang menyelamatkan gue itu namanya Sabto Haryo. Di DPI Jumat. Dia bilang tim ini bisa main lebih bagus daripada mereka nunjukkan. Artinya, kalau Haryo bilang gitu gue percaya karena dia nonton dan dia tahu. Artinya dengan TC beruntun sama tim yang secara kualitas lebih bagus, harusnya kita bisa bermain lebih bagus. Yang gue nilai pertama kan permainan. Di AFF pun demikian. Yang gue nilai itu permainan. Ya permainan gak ada identitas juga. Dan kalau lu bilang permainan di lawan match kedua lebih bagus, iya karena dia rombak kan dari 3-4-3 ke 5-4-1 pas defense. Defense-nya kan well organized. Tapi kan ujungnya lu hanya dapat satu peluang, satu gol. Sisanya kan lu nggak create peluang juga, ya kan? Nah, gue kan bukan fans sepak bola bertahan dan lu tahu. Dan gue bilang kualitas pemain kita itu lebih untuk menyerang dan bertahan. Nah itulah gue lihat ya dari segala segi akurasi passing tetap amburadul. Jarak mungkin lebih tidak terlalu jauh kayak di match pertama, tapi terlalu banyak passing yang dipotong. Sering ambil salah keputusan. Di ruang sempit masih ke depan bukan ke belakang pegang bola dulu. Hal-hal kayak gitulah. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan kecil sehingga kita nggak create peluang. Walaupun ada 1-2 kali kombinasi bagus, kreativitas nol. Belum koordinasi di belakang ancur-ancuran. Bola atasnya sih. Bola atas jelek banget. Yang match pertama gue masih oke lah, ini mungkin bisa terjadi lagi. Tapi melihat match kedua, ini emang udah salah koordinasi. Berarti dia nggak cukup antisipasi untuk menghadapi skema seperti itu di babak kedua. Kalau lu bikin kesalahan di match pertama, gue tutup mata, gue nggak mau terlalu kejam lah. Ya kan makanya gue bilang Iqbal terlalu kecil, Kadek itunya gede, oke lah. Bukan salah siapa-siapa. Gimana? Kadek itunya gede. Kadek itunya gede. Kadek tinggi, lebih tinggi lah. Kadek 44 lah. Iqbal 79. Terus ternyata kesalahan sama dilakukan kedua, ternyata yang di match pertama itu bukan kesalahan, memang udah tidak ada koordinasi sejelek itu. Kalau lu hal-hal kayak gitu nggak ada koordinasi, kipernya juga nyaris nggak keluar kandang, di kandang terus. Itu kan bola-bola itu, bahkan ada bola gol ketiga lawan Iran kalau nggak salah, sama lawan Uzbek juga, itu kan harusnya dia bisa keluar, nggak keluar juga. Oh yang corner. Iya. Tapi kalau ngomongin ini kan secara targetnya kan semifinal atau lolos dari fase grup nih Mas. Dan juga lawannya memang diprediksi sejak awal sebagai grup neraka dengan adanya Iran yang kita tahu sebagai kekuatan sepak bola di Asia, dan juga Uzbek yang memang juara bertahan. Tapi memang diharapkan dengan TC yang sangat panjang kayak Tolong. Bentar, gue koreksi dikit ya. Kalau lu bicara senior, seandainya ini senior ya, Uzbek juara bertahan, masih banyak pemain ini. Ini pemain baru semua dari Uzbek. Kan umur 20 lebih tua, nggak bisa ikut lagi. Atau mungkin yang 17-18. Dan mereka feeling gue juga nggak punya kompetisi amat. Nggak semua main tiap minggu juga dalam kompetisi. Ya mungkin yang junior atau apa. Tapi maksudnya dari yang kemarin 23, U20 menandakan mereka generasi yang muda ini lagi bagus-bagus semua kayaknya. Iya. Kalau Uzbekistan emang punya strata kompetisi juniornya jalan banget gitu loh. 14, 15, 16. U23 lihat aja. U23 bahkan mereka mainkan di liga profesionalnya, menjadi satu tim sendiri yang poinnya tidak dihitung
tapi dia tetap berkompetisi gitu loh. Itu kan ngebentuk tim ini makin solid sebagai unit gitu kan, mereka bermain terus-terusan gitu. Ya cocok-cocokan, ada yang nggak cocok dengan sistem itu, tapi Uzbekistan kebukti di tim 2-3-nya cocok. Dan level yang ke bawah ke atasnya itu emang nunjukin ya kalau lo memang bener stratanya berjalan beriringan dengan ritme yang sama, linear gitu, ya pasti lo akan mendapatkan pasokan terus, kolamnya semakin berkualitas pemain-pemainnya. Jadi kalau ada pergantian pemain tadi Jasin bilang dari 2 tahun lalu ke tahun segini, ya ternyata mereka tetap bisa paling nggak membaca situasi gimana untuk ngalahin kita gitu. Dan ya beberapa poin tadi yang disebutin Justin, bola-bola yang gol ketiga Iran, gol ketiga Uzbekistan juga, itu kan sebetulnya di kotak kecilnya kiper. Iya. Yang harusnya kiper bisa nonjok atau bisa apa yang mengganggu lah. Entah itu, tapi back lain hilang juga yang kemarin yang back gol lain ketiga. juga pun sama sekali nggak loncat. Tinggal gitu. Kadek doang yang kemarin. Padahal memang kenapa gue keluar dengan statement tim ini harusnya bisa lebih baik, karena kalau kita compare dengan timnya Sintayong di 2023 ketika dia bisa menahan imbang Uzbekistan, lalu menang lawan Suriah, dapat 4 poin lah, kalah lawan Irak, itu justru pemainnya bukan menjadi pemain reguler di Liga 1. Nah, tim ini sebetulnya lebih banyak pemain-pemain yang tampil secara reguler di Liga 1. Artinya kan quality wise tim ini harusnya bisa menunjukkan kualitas yang seperti itulah. Tapi kok nggak nunjukin. Nah, ketika di pertandingan kedua, babak pertama ada perbaikan jauh lah dibandingkan lawan Iran. Terutama kalau lo kalah duel, lo jangan sampai bola itu datang lah dari kedua wings. Dirapetin kan. Doni lebih motong, lalu Iqbal juga bantuin juga, di kanan juga Buffon bantuin sebelum bola itu naik. Akhirnya dia kali nama Uzbek, kita jangan sampai ke ujung-ujung banget lah. Sebelum masuk kita udah cross dulu. Nah, itu gol pertama mereka kan. Mereka akalin seperti itu, ternyata tetap menjadi masalah menyambut bola di dua sisi. Yang kedua lah pokoknya. Di tiang kedua itu menjadi masalah. Yang gue sayangkan sih, kenapa tim ini nggak menunjukkan yang biasanya mereka tunjukkan seperti itu. Tim Indra Safri selama ini kan kita tahu lah kekuatannya memang wings, umpan-umpannya bagus. Tapi kan kemarin kok nggak ada sama sekali yang nunjukin itu. Kenapa Arliansah? Karena levelnya Asia bukan ASEAN. Iya, walaupun di ASEAN lo masih bisa crossing, walau ujung-ujungnya lo kalah duel, tapi kan kayaknya nggak ada crossing sama sekali gitu kan dari pemain kita gitu loh. Sibuk bertahan kemarin kayaknya udah tuh. Iya, lebih banyak gitu. Dan transisi, eksekusi dalam transisi yang biasanya Arliansah tuh main bagus banget gitu. Iya, Arliansah bisa kenceng. Ini pemain dari Persija dipinjemin ke PSM, main bagus di PSM, main bagus di situ. Lalu biasa bisa penetrate kan, ini pemain tuh biasa dribblingnya bagus. Kok kemarin sama sekali nggak berani dribbling ya, makanya pertandingan kedua diganti sama Marcel emang bagus kemarin kan, di pertandingan pertama juga masih bagus kan, jadi game changer lah dalam dari sisi coba nyerang. Kemarin juga umpannya juga dari dia gitu. Jadi cuma sedikit sekali pemain yang bisa menjaga levelnya. Evandra kemarin juga lumayan bagus. Evandra bagus, Tony nggak ikut dalam squad seleksi. Tony Firmansyah juga bagus, dan juga Marcel. Ya kalau bilang Raven golin oke, bagus gitu, tapi harusnya dia bisa lebih ketika dia dapat cukup banyak kok bola-bola daerah, tapi first touch-nya kemarin jelek banget kan. Dapat sentuhan hilang, jadi ya susah juga ketika tim tidak bisa, harusnya lu bisa main segini gitu, tapi kemarin tuh cuman bermain di level ini. Makanya kenapa gue bilang tim ini harusnya lebih baik, tapi secara kualitas mereka nggak bisa nunjukin itu. Nah berarti sekarang evaluasinya ini kan targetnya pasti gagal dong secara target. Menurut lo? Enggak, bentar. Lu sebagai pelatih, lu tahu kualitas pemain lu. Dan lu harusnya tahu kualitas lu. Gue dulu waktu pegang timnas juga begitu, futsal. Gue tahu kualitas dan gue berani pasang target juga. Walaupun nggak tercapai, tapi at least mendekati. Kalau lu target 4 besar, 3 poin aja belum tentu dapet. Ada sesuatu yang salah, dan di mana-mana pelatih yang bertanggung jawab. Dan pergantian pelatih itu bukan hal yang drama, itu terjadi di seluruh dunia itu. Apalagi timnas ya. Iya. Dan apakah ini cocok dengan filosofinya Erik ten Hag? Ten Hag. Erik ten Hag. Orang Belanda tiba-tiba ya. Gara-gara MU nih, kelamaan bahas MU nih. Erik Thohir, apakah sama dengan filosofi? Kalau kita lihat timnas U20 ini bagian dari PSSI kan. Apa yang dilakukan Erik Thohir sekarang? Dia lantik,
dia panggil Gerald Vandenberg buat yang pegang U23, di mana ini Erick Thohir bilang ke gue sendiri, di mana U17, U20 lapor ke Vandenberg, artinya dia pantau kan, Ya. nanti akan datang akhir Februari dia bilang kan, Dirtek, ya kan, artinya Erick Thohir ini lagi sibuk untuk membuat filosofi sepak bola Indonesia, Ya. ya kan? Ya. Apakah permainan Indra Safri masuk dalam filosofi itu? I guarantee you, enggak. Nggak cocok pasti sama Nggak cocok. gayanya Vandenberg. Ya, enggak cocok. Berarti. Maka dari itu gue bilang, sekali lagi gue juga kayaknya nggak sering kritik Indra Safri, tapi ya kayak pelatih sebelumnya, nggak jelek, tapi not good enough untuk menembus level untuk Asia menembus dan level dunia. Asia. Maka dari itu gue bilang di video gue hari ini, Indra Safri diganti bukan karena dia jelek, tapi levelnya nggak ke Asia, dan filosofi Indra Safri tidak sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan oleh Erick Thohir di sepak bola Indonesia. Berarti kan